Lo pernah mikir nggak? Kalau sepak bola itu panggung drama, maka di balik sorotan lampu, bukan cuma pemain yang bersinar, tapi juga mereka yang ngatur naskah dari pinggir lapangan. Yes bro, kita ngomongin dua sutradara jenius. Pep Guardiola versus Luis Enrique. Dua otak encer, dua kepala batu, dua gaya main yang beda tapi sama-sama bikin jatuh cinta. Tapi, di antara dua pelatih Spanyol ini, siapa yang paling jenius? Siapa yang layak dinobatkan sebagai arsitek terbaik abad ini? Yang satu penata simfoni tiki-taka, yang satu penjelajah taktik penuh kejutan. Gengs, pertarungan ini bukan cuma soal trofi, ini soal warisan. Dan kita bakal bedah tuntas sekarang juga. Oke, kita mulai dulu dari si maestro yang sering dijuluki profesor sepak bola modern, Pep Guardiola. Anak Catalonia yang dulu cuman gelandang elegan di bawah asuhan Johan Cruyff, sekarang udah jadi raja strategi di abad ke-21. Pep tuh perfeksionis akut. Semua pemainnya kayak pion catur yang harus tahu kapan diam, kapan bergerak, dan kapan membunuh permainan. Di tangan dia, bola bukan cuman alat, tapi seni. Dari tiki-taka Barcelona yang revolusioner, ke pressing beringas di Bayern, sampai total control di Manchester City, Pep nggak pernah nyontek siapapun. Dia bikin aliran sendiri. Dan yes, dia bukan sekadar pelatih, dia pencipta dunia baru. Sekarang kita geser ke rival senegaranya, Luis Enrique. Dia bukan pelatih yang suka basa-basi. Kalau Pep itu profesor dengan catatan rapi, Luis Enrique tuh dosen killer yang suka ngerubah soal ujian pas jam terakhir. Dia keras kepala, kadang kontroversial, tapi justru disitulah magisnya. Waktu mimpin Barca tahun 2015, dia bukan cuma menangin treble, dia bikin MSN, Messi, Suarez, Neymar, jadi trio paling sadis yang pernah ada. Lucu panggilan akrabnya, lebih fleksibel, lebih berani main lepas. Nggak sestatis Pep, tapi justru itu senjatanya unpredictable. Dia ngasih kebebasan tapi tetap bisa jaga disiplin. Dan yang paling penting, dia nggak takut lawan siapapun. Jadi gengs, satu pelatih yang main kayak orkestra, indah dan tertata. Yang satu kayak band rock, liar tapi penuh energi. Sama-sama jenius, sama-sama juara. Tapi bentar dulu, kita belum masuk ke segmen adu pencapaian dan momen legendaris. Dan di sanalah pertarungan makin panas. Kalau sepak bola dinilai dari koleksi trofi, Pep Guardiola tuh udah kayak Thanos, semua trofi hampir udah dia genggam. Barca, treble winners 2009. Bayern, 3 kali juara Bundesliga berturut-turut. City, domestik sapu bersih plus treble 2023. Total, lebih dari 30 trofi dan counting. Bukan cuma menang, Pep tuh punya gaya menang yang bikin penonton berdiri, lawan frustrasi, dan pemainnya naik level. Tapi, di balik semua itu, ada satu sorotan. Pep belum pernah bawa tim nasional. Dan kadang dianggap terlalu robotik, terlalu rumit, sampai butuh pemain super jenius biar sistemnya jalan. Sekarang, Lucho time. Luis Enrique emang belum segila Pep secara jumlah trofi. Tapi, treble 2015 bareng Barca, itu bukan treble biasa. Itu treble paling brutal dalam sejarah. 60 lebih gol dari MSN di Liga Champions. Ngobrak-ngabrik lawan dari knockout sampai final. Dan jangan lupa, dia juga pernah bawa Spanyol ke semifinal Euro 2020 pakai skuad muda, tanpa mega bintang, tapi tetap bisa main atraktif dan garang. Dia bukan cuma pelatih, dia penyulut semangat. Yang bikin Lucho beda, mentalitas tarung. Dia nggak peduli nama besar lawan, nggak peduli omongan media. Dia cuma peduli satu hal, main dengan hati dan menang dengan harga diri. Jadi bro, kalau Pep itu sang ahli bedah, tajam, presisi, penuh kalkulasi, Lucho itu petarung jalanan, berani, spontan, dan siap tabrak sistem. Satu punya rekor prestasi langit-langit, yang satu punya kisah underdog dan semangat liar yang susah ditiru. Tapi, siapa yang paling hebat? Eits,
sabar dulu. Karena di segmen selanjutnya, kita bakal bahas dari sisi yang paling sulit dinilai, warisan dan pengaruh abadi. Karena pelatih hebat bukan cuma soal menang, tapi soal mengubah cara dunia memandang sepak bola. Kalau kita ngomongin warisan sepak bola, nggak ada yang bisa mungkir. Pep Guardiola udah kayak arsitek zaman modern. Gaya mainnya bukan cuma menangin pertandingan, tapi juga ngubah cara klub-klub ngelihat sepak bola. Dari akademi sampai level timnas, banyak banget yang contek blueprintnya Pep. Build up dari belakang, inverted fullback, false nine, overload posisi. Pokoknya, dia bikin sepak bola jadi lebih ilmiah, lebih rumit, tapi juga lebih indah. Lihat City, Barca, bahkan Arsenal, semuanya ada aroma Guardiola di dalamnya. Pep itu bukan sekadar pelatih, bro. Dia trendsetter. Pelatih yang bikin pelatih lain ikut belajar. Tapi jangan lupakan Luis Enrique. Warisan dia bukan soal gaya, tapi soal nyali. Lucho itu pelatih yang ngajarin dunia bahwa lo bisa fleksibel, bisa adaptif, bisa jalanin sistem tanpa kehilangan identitas. Dia nunjukin ke dunia, kalau lo punya chemistry tim, keberanian dan pemain yang percaya sama sistem lo bisa ngalahin siapapun, bahkan tanpa harus main cantik 90 menit penuh. Dan satu lagi yang bikin Lucho spesial, dia manusiawi. Pernah mundur dari timnas demi keluarga. Pernah balik lagi bawa skuad muda dan bikin Spanyol tetap disegani. Warisan Lucho adalah emosi, semangat, loyalitas, dan keberanian untuk selalu jadi diri sendiri. Jadi temanku, siapa yang paling hebat? Kalau lo cari kesempurnaan taktik, dominasinya trofi, dan revolusi strategi, jawabannya jelas, Pep Guardiola. Tapi kalau lo lebih suka keberanian, spontanitas, dan semangat manusiawi yang nyentuh, maka Luis Enrique punya tempat yang lebih dalam di hati. Dua-duanya hebat, tapi beda cara main, beda jiwa. Dan mungkin sepak bola nggak butuh cuma satu raja, karena dunia ini butuh orkestra dan juga rock and roll. Butuh logika dan juga nyali. Sekarang gengs, kita rehat dulu dari trofi dan taktik. Dan kita masuk ke satu fakta yang sering banget bikin orang nganga, duit. Yes bro, sekarang kita bahas. Siapa di antara Pep Guardiola dan Luis Enrique yang paling tajir gara-gara jadi pelatih? Karena sepak bola modern itu bukan cuma soal prestasi, tapi juga soal cuan bersih dan kontrak gila. Kita buka dulu amplop dari Pep Guardiola. Sekarang Pep lagi nikmatin hari-harinya di Manchester City. Dan tahu nggak lo, gaji Pep tuh udah kayak CEO perusahaan internasional. Per tahun diperkirakan antara 20 sampai 25 juta euro. Belum termasuk bonus, hak citra, insentif juara, dan potongan dari sponsor. Jadi kalau di total, tiap bulan dia bisa dapat lebih dari 2 juta euro bersih. Itu belum sama deal iklan dan partnership pribadi. Nggak heran, Pep masuk ke jajaran pelatih dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah sepak bola. Dan ingat ya, itu baru dari City. Belum lagi dulu pas dia di Bayern dan Barca, meskipun gajinya lebih kecil waktu itu, tapi tetap puluhan juta euro masuk tiap tahunnya. Pep bukan cuma pelatih top, dia juga manajer bisnis hidupnya sendiri. Semua klub yang mau dia harus siap buka dompet lebar-lebar. Dan yang unik, Pep itu picky, nggak semua tawaran diterima meskipun dibayar gede. Dia lebih milih klub yang cocok sama visinya, baru duit nyusul. Sekarang kita intip rekening Luis Enrique. Luis Enrique juga nggak main-main soal penghasilan. Waktu di Barca, gajinya sekitar 6 hingga 8 juta euro per musim. Tapi karena dia sukses bawa treble, bonusnya bikin angka itu naik drastis. Tapi beda sama Pep, Lucho lebih sering kerja dengan kontrak jangka pendek. Waktu dia balik latih timnas Spanyol, gajinya dipangkas jadi sekitar 1,5 juta euro per tahun, karena memang timnas nggak bisa bayar kayak klub elit. Tapi sekarang, Lucho udah balik ke level klub bareng Paris Saint-Germain. Dan ini dia lompatan gede. Kontrak Lucho di PSG kabarnya bernilai antara 10 sampai 12 juta euro per tahun. Gaji segitu jelas naik level.
Apalagi PSG klub sultan dan Lucho dikasih kebebasan penuh ngatur pemain dan gaya main. Bisa dibilang, sekarang dia udah naik ke kasta elit pelatih top dunia dari sisi cuan juga. Jadi bro, kalau soal siapa yang paling cuan, Pep Guardiola masih di puncak. Gaji paling tinggi, sponsor bejibun, bonus segunung. Tapi jangan salah, Luis Enrique juga lagi naik gila-gilaan. Setelah balik ke klub besar kayak PSG, dia udah masuk jalur fast lane juga. Dan yang bikin menarik, dua pelatih ini nggak pernah sembarangan ambil kerjaan. Mereka lebih pilih proyek yang sesuai hati dan prinsip, baru mikirin duit. Makanya, mereka nggak cuma dihargai karena hasil, tapi juga cara mereka menghargai profesi pelatih. Mereka bukan pelatih sembarangan, mereka dua CEO taktik yang dibayar selangit buat nentuin arah sebuah klub. Lo tim siapa bro? Tim Profesor Pep atau tim pemberontak Lucho? Tulis di kolom komentar. Karena pertarungan ini belum selesai dan sejarah masih terus ditulis di pinggir lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.